Inilah penampakan terbaru Rohmat Trihartanto alias Antok, 32, tersangka pembunuh dan pemutilasi Uswatun Hasanah, 29, yang jasadnya dimasukkan dalam koper dan dibuang ke Ngawi. Antok yang seorang psikopat narsistik ini dengan gamblang dan tenang seolah tanpa dosa, menceritakan detik-detik dia menghabisi Uswatun Hasanah. Tak terlihat keraguan atau ketakutan yang tampak dari wajahnya. Sebelum check-in saya mampir rumah makan, sempat makan bareng dulu, ungkap Antok mengawali cerita sebelum membunuh dan memutilasi Uswatun Hasanah, dikutip dari tayangan Menyingkap Tabir di YouTube Tiffen, pada Selasa, tanggal 4 Februari tahun 2025. Selesai makan, Antok dan Uswatun lalu check-in di hotel di Kediri. Saya mandi dulu, ngobrol-ngobrol, mau berhubungan, badan, tiba-tiba dia, Uswatun, teringat anak saya nomor 2, ungkap Antok dengan mimik muka datar. Saat itulah terjadi cekcok antara dia dan Uswatun. Dia bilang, kalau seandainya istri gak punya anak yang kedua, dia tujuannya saya. Terus dengan adanya anak nomor 2, dia sudah gamut. Saya bukan tujuannya lagi, ungkapnya. Diakui Antok, korban tidak terima ketika istri saya memiliki anak kedua. Bahkan, korban sempat menyumpahi anak perempuannya suatu saat akan menjadi purel. Akhirnya Antok emosi dan menghabisi Uswatun. Setelah mengetahui Uswatun tidak bernyawa, dia panik hingga berpikir untuk membuangnya. Dia lalu mengambil koper dari rumah. Sebenarnya gak ada niat mutilasi, saking saya panik, saking saya bingung. Saya masukkan koper ndak muat. Sempat saya injek-injek biar muat, tetap gak muat. Akhirnya itu saya potong, kata Antok tanpa menunjukkan mimik penyesalan. Antok juga dengan lugas menceritakan bagaimana dia membuang jasad korban yang sudah terpotong ke 3 lokasi, di Ngawi, Ponorogo, dan Trenggalek. Saya buang kaki di Sampung, Ponorogo. Kepalanya mau saya buang, tapi kena jendela, jadi mantul lagi. Kepalanya gak ikut terbuang. Saat itu, dari belakang ada mobil, ada lampu. Saya langsung tanyap gas, pulang, katanya. Diakui Antok, kepala Uswatun sempat menginap 1 hari di dalam mobilnya, sebelum esoknya dibuang di daerah Kuatulimo, Trenggalek. Kepalanya sempat nginep 1 malam di dalam mobil. Akhirnya saya buang besoknya, di daerah Watulimo. Abis itu saya pulang lagi, katanya. Saat di rumah, dia berusaha menyembunyikan kejahatannya dari istri dan anak-anaknya. Saya seolah-olah biasa, seolah-olah gak terjadi apa-apa. Jadi, saya tutupi dari anak istri, ujarnya. Mimik Antok baru berubah setelah disinggung tentang keluarga korban. Buat keluarga Alem, saya minta maaf, saya khilaf, saya salah, katanya dengan muka tertunduk. Emosi Antok semakin besar saat meminta maaf ke keluarganya. Buat keluarga saya, anak istri saya di rumah. Buat ibu saya juga minta maaf, katanya dengan suara bergetar. Rohmat Trihartanto alias Antok, 33, psikopat tersangka pembunuhan sekaligus mutilasi Uswatun Hasanah, 29, akhirnya tampil ke publik. Antok diwawancara khusus dalam program Menyingkap Tabir Tiffen bertajuk Pengakuan Keji, Jagal, dari Ngawi yang tayang pada Selasa, tanggal 4 Februari tahun 2025. Ia dalam kesempatannya membeberkan kronologi lengkap saat membunuh kekasihnya itu. Awalnya Antok mengajak bertemu dengan Uswatun Hasanah untuk menghabiskan waktu bersama. Keduanya sempat pergi makan malam di sebuah restoran di Jalan Mayor Bismo, Kediri, Minggu, tanggal 19 Januari tahun 2025. Tidak lama kemudian, Antok dan Uswatun Hasanah memutuskan menginap di sebuah hotel pada pukul 22 waktu Indonesia Barat. Jadi sempat makan bareng dulu. Abis makan langsung check-in. Nyampai hotel saya mandi, katanya. Antok melanjutkan ceritanya. Ia dan Uswatun Hasanah sempat ingin berhubungan badan. Namun, tidak jadi karena keduanya terlibat cekcok hebat. Korban kala itu mengingat anak kedua Antok yang perempuan. Tiba-tiba dia itu teringat anak saya yang nomor 2. Jadi cekcoknya di situ, katanya. Korban berkata seandainya Antok tidak memiliki anak kedua, ia ingin hidup bersama dengan tersangka. Jadi, Uswatun Hasanah tidak rela Antok kembali memiliki anak dari istri sahnya. Terus dia bilang kan gini, kalau seandainya istri saya itu enggak punya anak yang kedua, dia itu masih tujuannya itu saya gitu.
Sengan adanya anak yang nomor 2 itu. Dia itu sudah enggak mood. Saya itu bukan tujuannya lagi dari almarhumah, urai Antok. Antok kemudian naik pitam saat Uswatun Hasanah menyumpahi anak tersangka agar menjadi pekerja seks komersial alias PSK. Akhirnya saya emosi, katanya. Antok lantas menganiaya korban hingga tewas di dalam hotel. Ia mengaku awalnya tidak berniat memutilasi Uswatun Hasanah. Sebenarnya tidak ada niatan memutilasi. Semua karena saya saking paniknya dan bingung. Saya masukkan jasad korban ke koper tidak muat. Akhirnya saya potong bebernya. Antok melanjutkan. Ia memotong tubuh korban menjadi 4 bagian. Ia membuangnya di tempat berbeda-beda, mulai dari wilayah Ponorogo hingga Ngawi, Jawa Timur. Terakhir Antok tampak menyesali perbuatan sadisnya. Ia meneteskan air mata ketika meminta menyampaikan permohonan maaf, baik ke keluarga Uswatun Hasanah dan keluarganya sendiri. Ke keluarga almarhumah saya minta maaf. Saya hilaf, saya salah. Untuk keluarga, anak istri saya di rumah, ibu saya juga minta maaf, katanya, sambil menangis. Polisi mengungkapkan Rohmat Trihartanto, RTH, alias Antok, 33, tersangka pembunuh dan mutilasi terhadap pacarnya, Uswatun Hasanah, 29, masuk kategori psikopat narsistik. Antok minim rasa iba, itu yang menyebabkan dia begitu kejam membunuh dan memutilasi Uswatun Hasanah lalu menyimpannya dalam koper merah dan dibuang di 3 kabupaten berbeda. Hal tersebut disampaikan Direktur Ditreskrimum Polda Jatim Kombes Pol Farman seusai memperoleh penjelasan dari psikolog forensik yang melakukan tes psikologi terhadap tersangka Rohmat pada pekan lalu. Dari hasil tes psikologi tersebut, tersangka Rohmat memiliki kecenderungan rasa iba yang minim. Itulah mengapa tersangka begitu nekat memotong-motong tubuh korban menjadi 3 bagian organ utama sebelum dikemas dalam wadah khusus dan membuangnya di tempat berbeda. Kami lakukan tes psikologi terhadap pelaku. Didapati hasil tes oleh tim psikologi forensik, masuk dalam golongan psikopat narsistik. Secara keilmuan nanti kami hadirkan psikolognya menjelaskan soal ini, ujarnya saat ditemui awak media di Gedung Bidumas Polda Jatim, Senin, tanggal 3 Februari tahun 2025. Yang jelas, pada saat melakukan dia antisosial tidak punya perasaan iba terhadap korban apabila sudah merasa ketersinggungan. Intinya kalau emosinya meledak-ledak dan kurang iba, lanjut dia. Farman juga menjelaskan, kecenderungan psikologi tersangka Rohmat semacam itu, juga dapat tercermin pada temuan video CCTV yang menunjukkan pertemuan antara korban dan tersangka Rohmat di restoran. CCTV tersebut merupakan rekaman saat keduanya sedang makan malam di sebuah restoran kawasan Jalan Mayor Bismo, Semampir, Kediri, beberapa jam sebelum tersangka membunuh korban di kamar hotel. Pelaku melakukan dengan tenang, tanpa keraguan, tanpa rasa iba, ujar mantan Kasat Reskrim Polrestabes Surabaya itu. Selain itu, Farman juga menerangkan hasil analisis dokter forensik yang meneliti kondisi potongan tubuh korban. Ternyata, bentuk potongan tubuh korban yang dibuat oleh tersangka cenderung berbentuk sayatan kecil.